Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada saat berbicara di depan umum atau bisa disebut sebagai public speaking? Dan bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Amalia dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan bercerita tentang berbagai pengalaman pribadi saya tentang kepribadian yang saya miliki. Oke, kita langsung saja. Dulu waktu saya saat SMP, saya adalah orang yang jarang sekali atau sulit sekali berinteraksi dengan orang dan bahkan merasa tidak percaya diri, malu, takut, khawatir, dan lainlah. Kalau dari saya melihat ke masa lalu, sepertinya kemampuan komunikasi saya dulu parah sekali, separah itu. Dan akhir-akhir ini saya juga menemukan banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada saat berbicara di depan umum atau bisa disebut sebagai public speaking. Dan bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang? Nah, kebetulan nih, karena masalah komunikasi adalah hal yang dialami oleh banyak orang, tentunya terutama saya sendiri. Jadi saya bikin video ini spesial buat kalian semua. Maka kalian harus tonton video ini sampai selesai ya, agar kita bisa belajar bersama bagaimana caranya supaya diri ini mampu percaya diri untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Pertama, saya harus mengenal diri saya sendiri, penyebab ketidakpercayaan diri saya sendiri dengan orang lain. Penyebabnya cukup beragam, namun secara umum menurut saya pribadi, penyebab dari ketidakpercayaan saya biasanya ada dua sebab. Yang pertama, jarang berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sehingga skill komunikasi saya tidak terasah. Penyebab ini termasuk masalah skill. Mengapa harus skill? Ya, karena basically saya jarang sekali memakainya, jarang sekali melatih sehingga sulit berinteraksi dengan baik. Maka dari itu wajar kalau misalnya kasus seperti ini merasa tidak percaya diri sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain sebab pertama, terdapat sebab kedua. Jika sebab kedua kali ini termasuk masalah mindset dan juga masalah pengaturan emosi. Jika saya mengalami sebab kedua, biasanya saya berkomunikasi dengan orang lain itu sudah cukup terasa kemampuannya, tapi nggak bisa mengatur emosi, selalu overthinking, takut, khawatir, dan berbagai, sehingga membuat saya tidak percaya diri. Lah, dari ketidakpercayaan dari ini saya mempengaruhi performa yang saya miliki. Kedua sebab ini juga terjadi seiring penyebab pertama, saya lebih sering mengalami penyebab kedua. Saya sering sekali merasa kelelahan setiap bertemu banyak orang. Bahkan saya juga lebih senang menghabiskan waktu sendiri daripada harus ke mall, nonton film, ke tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Jadi dari itu saya sering merasa kalau diri saya aneh karena beda dengan orang-orang lain yang suka kumpul-kumpul, nongkrong, ke tempat wisata ramai-ramai, dan bahkan saya lebih senang melakukan hal apapun sendiri. Dari itu, kepercayaan diri saya semakin menurun. Karena melihat orang lain bisa dengan lihainya berekspresi dengan banyak orang, sampai saya berpikir, kenapa ya orang-orang bisa full energinya, sampai senang sekali kumpul-kumpul dan sampai lupa waktu, sedangkan saya merasa tidak nyaman kalau misalnya
terlalu sering dan terlalu lama ketemu banyak orang. Tentu saya orang yang susah bergaul dengan orang lain, yang membuat saya semakin tidak percaya diri dan merasa bahwa pilihan dalam kehidupan saya semakin terbatas. Dan pada akhirnya saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, kenapa ya pada diri ini? Ya, pada akhirnya saya menyebut diri saya sendiri dengan aneh dan ansos. Seiring berjalannya waktu sampai menyadari bahwa ini adalah sebuah kepribadian yang saya miliki dan juga tidak sama dengan pada umumnya orang lain. Basically, I'm introvert. Sebagian dari kalian mungkin familiar dengan kata introvert, tapi buat yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu introvert menurut perspektif dan pengalaman pribadi saya. Bahkan introvert bisa didefinisikan sebagai kecenderungan dalam diri masing-masing untuk mencari sumber energi dalam diri sendiri. Bisa diibaratkan seperti baterai yang habis, oleh karena itu orang-orang introvert akan melakukan charging di dalam kesendirian. Biasanya tenaga orang-orang introvert akan mudah terkuras, mudah habis setelah terekspos berbagai interaksi sosial. Mungkin kalian akan berpikir bagaimana orang introvert mencharging dirinya. Jika saya akan melakukan pertama membaca buku, kedua menggambar, ketiga main game, keempat mendengar musik, bahkan hal-hal lain. Oleh karena itu, butuh strategi khusus untuk hidup di dunia yang tanda kutip ramai untuk mengatasi kebingungan, ketakutan. Dari kepribadian yang saya miliki adalah beberapa hal menurut saya bisa dilakukan untuk meminimalisir sifat introvert saya. Yaitu pertama, saya perlu mengidentifikasi masalah saya untuk mendapatkan solusi yang tepat agar bisa menyelesaikan masalah secara tepat. Masalah saya yang saya hadapi, tentu saya perlu mengetahui penyebabnya yang saya miliki. Jika berbicara tentang skill komunikasi itu sangat luas sekali. Terkadang masalah saya bukan dari komunikasi, namun justru masalah saya terdapat pada pengaturan emosi, yaitu overthinking, khawatir, takut, malu, dan sebagainya. Maka dari itu, saya pandai mengontrol diri saya sendiri. Dan selanjutnya, yang kedua, yaitu mampu mengevaluasi diri agar saya bisa lebih tahu diri saya sendiri dengan objektif serta memberikan kesadaran yang pada akhirnya akan membantu saya untuk mengenali diri saya sendiri lebih jauh. Yang ketiga, saya perlu latihan skill. Skill apapun jika tidak dilatih maka semakin sulit untuk jago. Rata-rata orang yang jago public speaking biasanya sudah mengalami banyak latihan. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk saya berubah. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa menginspirasikan kalian semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.